Nah, dari tadi beberapa kali saya sebutkan tentang earthquake design filosofi ya. Jadi filosofi bangunan dan gempa itu seperti apa? Jadi ketika ini prinsip dasar yang paling mudah diingat. Jadi yang pertama, kalau terjadi gempa kecil, jadi gempa kecil itu struktur utama, struktur bangunan sama sekali tidak boleh rusak. Jadi yang kolom, balok, struktur itu tidak boleh rusak sama sekali. Kemudian ada rusak kecil pada elemen non-struktur, itu masih dibolehkan. Elemen non-struktur itu seperti dinding, kemudian pintu, jendela, plafon, itu masih dibolehkan. Kemudian pada kondisi gempa sedang, nah itu ini gempanya relatif jarang terjadi. Itu struktur utama boleh rusak, tapi ringan. Rusak atau retak ringan gitu. Bolehnya itu dan masih bisa diperbaiki. Kemudian yang elemen struktur boleh rusak tapi bisa diganti. Jadi misalkan pintunya udah patah atau pintunya meleot gitu bisa diganti. Kalau yang gempa kecil tadi itu bolehnya hanya elemen-elemen non struktur, misalkan kaca pecah gitu. Itu kan masih relatif tidak apa-apa lah. Asal struktur utamanya tidak boleh rusak sama sekali. Kemudian kalau gempa sedang itu boleh rusak atau retak ringan, tetapi masih bisa diperbaiki. Kemudian yang ketiga, kalau gempa kuat. Nah, ini yang jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi itu besar. Nah, ini struktur utamanya boleh rusak berat. Boleh rusak sampai rusak berat. Tetapi bangunannya tetap harus berdiri, tidak boleh roboh. Jadi boleh rusak berat itu maksudnya ya kolomnya udah spaling, udah lepas-lepas betonnya, beamnya atau baloknya juga udah lepas-lepas betonnya, tapi bangunannya tidak boleh runtuh. Untuk apa? Supaya memberikan waktu bagi orang yang ada di dalam itu untuk keluar dulu menyelamatkan diri. Jadi dalam merancang bangunan itu kita berfokus pada keselamatan bagi penghuninya, nyawanya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua baru nilai bangunannya dan sebagainya dan seterusnya seperti itu. Nah, yang dibilang dengan earthquake design filosofi adalah tiga ini. Jadi kalau gempa kecil bagaimana, kalau gempa besar, gempa sedang bagaimana, kalau gempa besar, gempa kuat bagaimana, seperti itu. Itu yang saya ceritakan tadi. Oke, sekian dulu untuk sesi ini. Ini selingan ya terkait pengetahuan tentang gempa supaya dalam merancang beton kalau pelat dan lain sebagainya itu paham kenapa ini harus diperhatikan, kenapa FC-nya harus sekian, boleh nggak sih kalau FC-nya itu harusnya sekian tapi saya ganti sekian, boleh nggak sih kalau FC-nya itu saya harusnya sekian tapi saya pasang di bawahnya, boleh nggak sih kalau jumlah tulangan itu dikurangi. Nah, itu jawabannya silahkan direfleksi sendiri. Kalau mengurang-urangi itu semua, detail-detail kecil itu nanti efeknya adalah yang ini tadi, yang kita bahas tadi, yang kerusakan-kerusakan bangunan itu tadi. Begitu.